Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Nopi. Bu Ai kira-kira punya waktu nggak sebentar? Saat ini Bu? Iya Bu, 15 menit aja Bu, nggak lama. Oke oke. Nih, kira-kira ada apa ya Bu? Kelihatannya Ibu, seperti bingung gitu. Ini Bu, saya mau sharing nih, soalnya saya masih bingung. Sebentar Mhm, lagi kan mau ada pelaksanaan OSN. Nah, jadi kan ada persiapan untuk memaksimalkan cara mereka belajar. Jadi saya masih bingung nih, soalnya mereka ikut pelatihan secara daring. Ya gimana ya Bu ya? gitu. Mereka itu katanya Ikut nggak ngerti pelatihan. begitu. Oh, seperti itu ya Bu Nop. Nah, sebelum kita melakukan sharing ya Bu, kira-kira tujuan akhir yang ingin Ibu dapatkan dari sharing ini apa Bu? Nah, saya ingin bisa menemukan solusi, Bu, bagaimana cara menyikapi permasalahan murid saya. Jadi yang awalnya mereka Mhm itu tidak kebingungan ya, tidak semangat dalam mhm. mengikuti pembelajaran daring. Jadi saya bisa menyikapi permasalahan mereka dan membantu kesulitan mereka. Gitu. Mmm, jadi seperti itu ya, mudah-mudahan ya, dengan kegiatan sharing ini bisa mencerahkan. Jadi ibu itu, Iya. kebingungan ya, kebingungan bagaimana cara memfasilitasi anak supaya tidak bingung dalam melakukan, bimbingan persiapan OSN secara daring ya, Bu. Nah, Mm-mm. menurut Ibu Nopi, kira apa yang membuat Ibu Nopi merasa bingung dan merasa bahwa anak tersebut itu, malas atau anak tersebutnya tadi tidak bersemangat ketika mengikuti bimbingan secara daring? Jadi anaknya itu kan suka nge-WA ke saya. Bu Mmm, katanya kalau belajar daring itu kadang saya gak paham Bu. Terus kan kalau tampilannya online ya, jadi gak mhm. seenak kalau belajar tatap muka. Terus dia juga pastilah banyak yang tidak dipahami itu kalau nanya juga malu karena kan yang mengikuti pelatihan daringnya kebetulan sekabupaten. Nah, Oh. itu saya ingin cari bagaimana ya solusinya ya Bu ya. Oh gitu. Jadi Ya. anak ibu melihat bahwa peserta didik ibu ya, anak bimbingan ibu itu sering mengeluh lewat WA ya, menyampaikan bahwa dalam Iya. kegiatan bimbingan sekabupaten yang dilaksanakan daring itu mengalami kendala. Jadi mereka tidak Mm-mm. merasa efektif gitu ya, sehingga membuat mereka itu tidak termotivasi atau malas. Menurut Ibu kondisi ideal seperti apa yang bisa Ibu lakukan gitu ya, atau yang Ibu inginkan agar mereka bisa termotivasi kembali atau semangat gitu untuk mengikuti persiapan OSN tersebut? Nah, kondisi ideal yang saya harapkan itu, dia itu ya setiap mengikuti maksudnya memiliki rasa percaya diri untuk Hmm, bisa melaksanakan setiap tahapan pembelajaran. Karena saya juga mhm, padanya sering bilang ke dia, "Nggak harus menang kok, ini kan hanya untuk pengalaman aja, ya ikuti mhm. aja," gitu. Jadi, itu kondisi kondisi ideal yang saya inginkan itu, jadi dia tetap semangat dan tetap termotivasi untuk tetap percaya diri untuk mau belajar, Bu. Oh gitu. Jadi mungkin Ibu ingin menemukan kondisi ideal supaya anak mandiri ya mengikuti pembelajaran di Iya, sini. jadi mandiri. Nah, apa menjadi indikator kemandirian anak belajar ini? Jadi kalau mereka tuh ya, yang awalnya tidak bisa mengerjakan soal, yang misalkan level yang biasa, jadi mereka bisa Mmm, ditingkatkan lagi levelnya, jadi lebih bisa lagi. Jadi ada keberhasilan dalam peningkatan kemampuannya, dalam menyelesaikan soal-soal. Dan selain itu juga ada semangat yang dia miliki untuk mau belajar. Jadi, dia percaya diri dengan kemampuannya sendiri ya, begitu ya. Kalau dia sudah mulai percaya diri, sudah bisa otomatis kan kalau pede itu dia juga bisa meningkatkan kemampuannya, jadi tidak ragu-ragu lagi, gitu, Bu. oh iya itu indikator yang menjadi keberhasilan itu anak itu pede ya, bisa ada peningkatan Mhm, pemahaman seperti itu. iya Berarti ini berhubungan dengan kesiapan belajar anak ya, Bu, kalau seperti itu? iya, Bu. Berhubungan dengan itu, dari skala 1 sampai 10, misal kesiapan belajar anak Ibu ada di, skala berapa, Bu? Kalau boleh jujur ya, Bu, ya ini, Mmm, ya saya itu masih melihat masih di angka 5 lah, Bu, ya. Karena mhm kan ini, sekolah saya itu, ada di kampung lah ya, jauh dari kota. Kalau mhm, di kota kan mungkin, ekonominya ada, kemudian orang tuanya mendukung, tempat bimbingan belajar juga banyak. Nah, kalau di saya kan motivasi dari, luar lingkungan juga mungkin tidak support ya, jadi siapa mmm. lagi ya yang mau memotivasi. Jadi saya mungkin ada di skala 5 saja dulu kalau yang saya lihat ini mereka itu. Oh, mereka ada di skala 5 karena mungkin di sini dipengaruhi oleh lingkungan juga ya, Bu? Lingkungan, Mhm. mereka juga gitu. Nah, Bu,
Ibu pengen meningkatkan ke skala berapa kira-kira? Kalau menurut saya 7 juga sudah cukup ya, Bu, ya. Kalau untuk saat ini, jadi tidak harus langsung naik besar lah, cukup, Ya, kalau sampai skala 7 saja, ini sudah bagus kalau menurut saya. ya bisa digambarkan Bu, skala 7 itu seperti apa menurut Ibu? Jadi, cukup lah ya, Bu, kalau dalam, rentang itu, menurut saya itu mereka itu sudah bisa memahami, Mhm, minimal sudah bisa mengerjakan soal yang biasanya kan kalau di sekolah soal selevel PTS, ulangan harian. Nah, untuk yang mhm. level olimpiade kan itu, agak tinggi juga. Nah, untuk yang permulaan saja itu dalam mengerjakan soal olimpiade yang mungkin sederhana, itu juga sudah menurut saya sudah cukup ya. Jadi Ibu ingin meningkatkan pemahaman anak yang tadinya mungkin ada di bisa mengerjakan soal yang ada di level cuman C3 mungkin ya, ingin meningkat ke Mhm, C4, C5 mungkin seperti itu Bu ya. iya. Nah, kira-kira yang bagaimana yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pemahaman anak tersebut? Kalau lihat dari daring itu kan mereka ngeluh ya. Nah, mungkin Mhm, saya bisa bantu ya, Bu, ya, kalau misalkan di sekolah itu, jadi jangan hanya dari pelatihan daring saja. Jadi saya mungkin mau nyoba melatih anak juga di sekolah tatap muka ya. mhm. Ininya ada waktunya saya nanti saya lihat dulu. Ah, oke oke bagus tuh Bu. Jadi di sini sejauh percakapan ini, sharing ini gitu, ada peluang apa yang kira-kira Ibu temukan? Nah, jadi saya mau coba ya, Bu, ya, membuat, pertemuan dengan tatap muka dengan anak. Nah, saya bimbing sebisanya saya, Mhm, soal-soal olimpiade yang saya mungkin kuasai, saya coba latihkan ke anak juga ya. Jadi jangan hanya mhm, mengandalkan yang pelatihan daring aja. Di sekolah mhm. juga saya mau ini Bu, mau nyoba mau nyoba untuk melatih anak juga. Iya, siap. Nah, untuk itu Ibu akan mencoba untuk melatih anak di sekolah ya, berarti di luar apa, di luar jadwal dari bimbingan daring yang dilakukan di kabupaten ya, Bu, kalau itu? Mhm, Nah, Bu, iya, Bu. langkah awal seperti apa yang akan Ibu lakukan? Ya mungkin, kalau untuk soal olimpiade saya harus menyiapkan dulu bahan-bahannya, Mhm, soal-soalnya dan juga saya menyiapkan pembahasannya dulu untuk dia pelajari. Nanti, kalau ada kebingungan ya pasti kan sudah buat jadwalnya tuh, jadi tinggal mmm, membahas saja dia pahami. Atau mungkin juga bisa kalau yang di daring itu, dia mau tanyakan langsung juga ke saya kan lebih enak juga ya, mhm. daripada harus dia pelajari sendiri, di rumah kan bingung juga, nggak ada solusinya. Itu ya, Bu, ya? Iya. Oh, ya, jadi sebagai langkah awal yang akan Ibu lakukan, Ibu mempersiapkan mencari soal-soal ya, untuk, Mhm, mereka pahami dan Ibu iya membimbingnya. untuk bahan Nah, belajar Bu mereka. untuk membimbing belajar mereka. Nah, eee, dalam Ibu mempersiapkan hal tersebut itu berapa, waktu yang dibutuhkan, atau berapa hari Ibu akan persiapkan hal itu? Untuk minggu depan saya udah mulai kan, sekarang kan udah akhir minggu ya. Nah, awal minggu depan Mhm. saya mau langsung ini buat, rencananya, mengatur jadwal juga saya akan komunikasikan juga ke anaknya nanti. Jadi dalam minggu-minggu ini sampai dengan minggu depan lah saya akan buat waktu, kira-kira, ada waktunya seminggu berapa kali ya nanti saya mau rencanakan dulu. Jadi Ibu mau mulai dari minggu sekarang ya, karena waktunya juga Bu Iya, ya. Nah Bu, setelah Ibu ya merencanakan nih, melakukan perencanaan, nah apa kendala yang akan Ibu hadapi? kalau kendala ya mungkin harus mencari waktunya itu kapan ya. Kalau, di jam pelajaran kan pasti penuh ya. Mhm, Jadi mungkin saya mau ambil waktu nah, kebetulan ibu yang ikut, lombanya itu perempuan. Nah, jadi mhm, kan kalau di saya itu ada kegiatan ini, sholat Jumat bersama. Nah, saya mungkin iya bisa iya, menggunakan waktu itu untuk bisa, memberikan bimbingan kepada dia ya, Bu, ya. mhm Nanti pada mhm, saat sholat Jumat aja seminggu sekali. Terus ini juga, Bu, bisa juga kalau pada saat saya ngajar di kelasnya, saya mhm, sambil ngasih ini aja, sambil ngasih bahan yang bisa dia pelajari di rumah. Jadi, sekalian aja tuh sambil ngajar, sambil ngasih bahan ke dia untuk dibahas di mhm. hari Jumatnya nanti, gitu ya. Oh gitu, jadi Sepertinya kendalanya gitu ya, Ibu berhubungan dengan waktu ya? iya waktunya. Dan dengan waktu dan, solusi yang Ibu tawarkan tadi ya, Ibu bisa melakukan di hari Jumat. Di hari Mhm, Jumat ketika sedang melakukan sholat Jumat, ketika anak itu yang sedang iya keputrian yang mengikuti lomba, Ibu, memberikan bimbingan tambahan gitu kepada anak tersebut. iya Bu, betul.
Nah, kira-kira Bu Novi udah beres nih, udah merencanakan semuanya. Nah, bentuk komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana tersebut? Saya akan ini ya, senantiasa memberikan dia bahan belajar secara rutin untuk dipelajari di rumah dan saya akan ini, konsisten untuk melaksanakan bimbingan setiap minggunya. Itu yang bentuk komitmen yang dapat saya berikan untuk dia, itu. Jadi yang Ibu lakukan bentuk komitmennya itu, dengan memberikan bimbingan ya Bu, secara rutin kepada anak. Ya. Bu, terkait hal tersebut atau seseorang yang bisa Ibu, apa namanya, yang bisa membantu mendukung komitmen Ibu tersebut? Oh iya Bu ya, eee, Mhm, karena kan saya tidak mungkin ya kalau sendiri, barangkali nanti kan ada saya tidak masuk sekolah karena sakit atau apa ya. Jadi saya nah harus iya Bu, kolaborasi juga dengan guru mapel matematika kan kalau guru matematika tidak hanya saya di sekolah, ada 4 orang. Dan saya juga mhm, bisa meminta betul, bantuan kepada mereka ya, Bu, ya. mhm, Iya itu, Bu. Tapi untuk oke, membuat jadwalnya juga kan saya nggak mungkin harus, "Bu, hari tanggal sekian bantu saya ya," nggak mungkin gitu juga. Jadi saya juga iya. akan minta bantuan ke Wakasek Kurikulum untuk membuatkan jadwalnya. Nah, oke. Jadi Ibu akan meminta bantuan atau Ibu memerlukan dukungan dari, teman sejawat juga ya, Bu, dan Wakasek Mhm, Kurikulum. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan keduanya untuk menyukseskan rencana yang telah Ibu buat itu. iya. Nah, saya penasaran jadinya bagaimana nih progres yang terjadi dari rencana Ibu tersebut. Nanti kita ketemu lagi ya untuk Iya, membicarakan jadi progres saya yang telah juga Ibu dapatkan. Sambil ini ya Bu, sambil mengevaluasi, sambil memantau juga bagaimana perkembangan anak, sambil saya juga cerita ke Ibu, nanti gimana aja Siap. perkembangannya. Siap, ditunggu Bu. Nah, Ibu Novi kira-kira ya, apa sih yang Ibu Novi dapatkan dari sesi ini? Nah, awalnya saya tuh bingung ya Bu, gimana gitu, Mhm, kalau anak sendiri kan saya bisa bimbing di rumah, ini kan, waktunya terbatas kalau di sekolah. Nah, tapi setelah saya, berdiskusi sama Ibu, jadi saya tahu, oh iya ya, saya juga kan bisa menggunakan waktu yang luang di sekolah dan juga bisa meminta bantuan kepada guru lain. Nah, jadi saya ada pencerahan nah sekarang dari apa yang kita diskusikan hari ini. Saya terima kasih nih sama Ibu Ayah, udah ya. membantu saya menemukan solusi. Ya sama-sama Bu, terima kasih kembali ya. Nanti Bu ya, kita ketemu lagi di minggu depan ya, kita lihat progresnya. Ya Bu, Mungkin cukupkan sekian aja ya Bu, sharing hari ini. ya Bu. Ya Bu, makasih ya Bu ya atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Novi. Ya Bu, saya mau ke kelas dulu nih. Assalamualaikum Bu Ih, Ai. waalaikumsalam Bu Novi.